Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberi nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang suci ini di Al-Hamid Channel dengan program Dahsyatnya Ramadanku bersama ulun Bapak Muhammad Rashid Ridho. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Penonton setia Al-Hamid Channel, anak-anak yang Bapak cintai dan yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini Bapak akan membacakan kitab Risalah Ramadan Karim fi Fiqhis Siyam karangan Ustaz Ahmad Sa'idi bin Mahmud Al-Banjari, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'al muslimin. Pembahasan hari ini kita akan membahas keutamaan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Araf dan merupakan bulan yang paling utama. Dinamakan bulan Ramadan yang memiliki arti panas karena orang Arab saat memberi nama bulan Ramadan ini bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Sehingga mereka menamakan bulan Ramadan ini dengan nama Ar-Ramdha'u yang mempunyai arti panas sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa nama ini artinya membakar. Karena bulan Ramadan bisa menghapus segala dosa sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir." Salat 5 waktu dan salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang berikutnya dan puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang berikutnya itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصائمين والصائمات والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, yang artinya laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah menjanjikan untuk kita ampunan dan pahala yang besar. Oleh karena itu, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan yang Bapak sayangi, berusahalah menjaga puasa kalian dengan benar. Jangan mengerjakan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala agar puasanya sempurna. Dan disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'afin illa as-siyama fahuwa li wa ana ajzi bihi." Setiap kebaikan akan mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat kecuali pahala puasa. Maka puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan memberi balasan atas puasa tersebut. Jadi di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, setiap kebaikan itu ada ganjaran pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Tapi apabila pahala puasa itu tidak ada batasannya, bisa 1000 kali lipat, bisa berjuta-juta kali lipat, atau bermiliar-miliar kali lipat. Dan disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus shaimi ibadatun, wa shamtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'auhu mustajabun, wa dhanbuhu maghfurun." Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi di bulan puasa, orang yang berpuasa tidurnya pun menjadi pahala. Tetapi jangan tidur yang berlebihan. Contoh tidur yang berlebihan, setelah sholat subuh tidur, bangunnya maghrib pas buka puasa, nah itu berlebihan, itu malah mendapatkan dosa. Kenapa mendapatkan dosa? Karena meninggalkan kewajiban. Sholat zuhur ditinggalkan karena guring, sholat asar ditinggalkan karena guring. Wasomtuhu tasbihun, dan diamnya adalah tasbih. Nah, jadi jangan banyak bicara bulan puasa. Kalau pina terbicarakan yang kada bagus, bisa tegibah orang bila banyak bicara, bisa tersambati orang, bisa terfitnah orang. Jadi diam aja di bulan puasa itu menjadi tasbih, menjadi pahala. Dan amalnya dilipat gandakan. Nah, ini lebih bagus lagi. Lebih bagus daripada guring, daripada diam tadi. Lebih bagus kita beramal, karena ini kesempatan kita di bulan puasa. Berbanyak amal, karena di situ Allah Ta'ala melipat gandakan semua pahala kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi menggunakan kesempatan kalian dengan baik. Dan doanya diperkenankan. Nah, jadi maksud diperkenankan di sini, Allah Ta'ala mengabulkan semua doa di bulan puasa. Jadi itu kesempatan kita berdoa bujur-bujur di bulan puasa. Jangan sampai tertinggalkan, jangan sampai kada ingat berdoa lawan Allah Ta'ala. Dan dosanya diampuni. Banyak sudah tadi kita hadis kita baca, di Quran kita baca, di situ banyak menjanjikan Allah Ta'ala bahwa dosa diampuni di bulan Ramadan. Jadi perbanyak-banyak taubat, perbanyak-banyak minta ampun lawan Allah Ta'ala. Dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsa khisalin lam tu'taha ummatun qablaha, khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, wa tusaffadu fihi maradatus syayatini wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairihi. ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصبرون إليك ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله." Rawahu Ahmad wal Bazzar, yang artinya di bulan Ramadan umatku mendapatkan 5 keistimewaan, ujar Rasulullah, yang tidak pernah didapatkan oleh umat sebelumnya. Yaitu yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak misik, lebih wangi daripada minyak harum. Jadi di bulan Ramadan kita tuh di hadapan Allah Ta'ala harum mana muntung kita. Yang kedua, orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga berbuka. Jadi setelah sahur, setelah sholat subuh, malaikat semuanya memintakan ampun lawan orang yang berpuasa. Alangkah sayang sekali lamunnya buhan pian kada puasa. Yang ketiga, di bulan ini para syaitan yang zalim dibelenggu, yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Jadi para syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Terus kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang melakukan dosa, masih banyak orang yang melakukan maksiat?
Itu karena nafsu kita. Karena sebelumnya syaitan itu melatih nafsu kita supaya kita waktu dilepasnya kita bisa mengerjakan sendiri lawan dosa tersebut. Jadi lawan nafsu kita yang jahat. Yang keempat, setiap hari Allah memperindah surga yang menjadi bagian orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil jerih payahnya hingga sampai kepadamu surga. Jadi setiap hari Allah Ta'ala itu memperindah surga, dibagusi terus surga tuh gasan orang yang berpuasa. Yang kelima, dan di akhir malam bulan Ramadan, ujar Rasulullah, Allah memberikan ampunan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, lain, ujar Rasulullah. Hanya saja bagi orang yang beramal akan mendapatkan pahala ketika sudah selesai mengerjakannya. Jadi di akhir bulan Ramadan itu pintu taubat terbuka. Dan disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwasanya sebahagian orang alim bercerita, ini tentang cerita seseorang. Dulu kami mempunyai kenalan seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Jadi ada laki-laki yang bernama Muhammad. Dulu Muhammad itu jarang sholat. Akan tetapi apabila datang bulan Ramadan, dia memperindah dirinya dengan pakaian yang bagus dan berminyak wangi. Jadi apabila datang bulan Ramadan, si Muhammad tadi tuh baju dibagusi, berminyak harum, dan berpuasa dan sholat yang asalnya sebelum bulan Ramadan ini banyak mengkodo, banyak ada sembahyang, banyak melakukan dosa, tapi di bulan Ramadan dibagusinya berataan kelakuannya, dibagusi berataan penampilannya. Bahkan mengkodo sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Jadi di bulan Ramadan tuh si Muhammad tadi tuh mengkodok sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Maka aku bertanya tentang perilakunya yang berbeda. Jadi ulama tadi tuh melihat Muhammad nih kenapa pindah berbeda di bulan Ramadan. Kemudian Muhammad menjawab, ini bulan taubat, kata Muhammad, bulan rahmat dan bulan penuh berkah. Dan aku mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosaku dan memaafkan segala kesalahanku dengan karunia-Nya. Kemudian dia wafat dan aku melihatnya dalam mimpiku dan bertanya, apa yang Allah perbuat denganmu? Dia pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuniku karena aku memuliakan bulan Ramadan. Nah, ini cerita yang bernama Muhammad. Beliau memuliakan bulan Ramadan, memperindah pakaian, berbagus ibadah, maka dosa beliau yang asalnya kayak ini diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwasanya seseorang Majusi, orang yang menyembah api, jadi orang yang bukan Islam, melihat anaknya, anak Majusi tadi itu makan di siang hari bulan Ramadan di hadapan orang Islam. Jadi anak si Majusi tadi itu makan di siang hari di bulan Ramadan di hadapan orang Islam. Kemudian seseorang Majusi tersebut memukul anaknya dan berkata, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan? Mereka sedang berpuasa. Kemudian seseorang Majusi tersebut wafat dalam minggu itu. Maka melihat orang alim dari kotanya dalam mimpi bahwa seorang Majusi itu di dalam surga. Nah, seseorang Majusi itu di dalam surga. Kemudian orang alim tersebut bertanya di dalam mimpi, bukankah engkau seorang Majusi? Iya, betul. Akan tetapi ketika aku mau wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakanku dengan Islam karena aku menghormati bulan Ramadan. Jadi karena si Majusi tersebut memuliakan lawan Islam, menghormati lawan bulan Ramadan orang Islam, beliau ketika hendak wafat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berislam sidin, hanya wafat jadi salat baca syahadat sidin. Nah, ini seseorang Majusi yang menjaga kehormatannya. Siapa kita yang sudah orang Islam, kita menjaga kehormatannya, maka Allah lebih meningkatkan derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahi kita husnul khotimah.
penonton setia Al-Hamid Channel. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, dikuatkan dalam mengerjakan puasa, dikuatkan dalam ibadah, dikuatkan dalam mengamalkan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Demikian dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.